Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan sekilas tentang maksud dan tujuan saya berbagi informasi tentang Silek Minangkabau. Bukan bertujuan untuk pamer, bukan bertujuan untuk sombong. Insya Allah seluruhnya karena Allah. Diawali saya pulang kampung pada tahun atau akhir tahun 2005. Saya mencoba melihat kondisi generasi Minangkabau saat itu, dimana sebagaimana ungkapan dari para pemerhati budaya ketika itu, bahwa generasi Minangkabau telah menjadi tamu di daerah mereka sendiri. Banyak generasi Minangkabau yang tidak paham lagi dengan budaya mereka sendiri. Banyak mereka yang tidak tahu lagi tentang peradaban mereka sendiri. Akhirnya saya mendatangi para tokoh-tokoh, para sepuh, menyampaikan apa yang saya rasakan, dan seluruhnya para sepuh beliau memberikan dorongan, memberikan motivasi untuk melanjutkan apa yang saya sampaikan. Khusus di dalam Silek, pada akhir-akhir ini saya cukup banyak mempublikasikan di dalam media sosial, YouTube. Itu semua bukan karena ingin memperlihatkan kelebihan, sebab segala sesuatu hanyalah milik Allah. Segala sesuatu hanyalah kepunyaan Allah. Tapi di dalam pemahaman saya, di dalam dari hasil penelusuran panjang yang saya lakukan, menelusuri tentang Minangkabau, saya memahami Silek Minangkabau bukan sekedar bela diri. Silek Minangkabau bukan bela diri dalam arti yang sempit, tapi bela diri atau teknik bela diri itu baru bagian kecil dari Silek. Banyak hal yang dapat kita telusuri dari Silek. Banyak hal pelajaran yang dapat kita petik dari Silek. Karena seperti apa yang sering saya sampaikan, Silek merupakan salah satu rumusan dari pengetahuan leluhur Minangkabau yang diwujudkan dalam gerak langkah sebagai bayangan wujud asli kepribadian Minangkabau. Jadi kalau bayangan, banyak isi dan nilai yang dapat kita petik dari Silek. Jadi sejak tahun 2005, kemudian berapa tahun saya mencoba memberikan berapa cara mengajak generasi muda dengan membuka usaha, bahwa banyak usaha yang dapat kita kembangkan di kampung. Banyak peluang-peluang yang bisa kita ciptakan. Namun itu berlangsung selama 3 tahun. Kemudian pada awal 2007-2008 saya mulai serius khusus di dalam masalah budaya, terutama masalah kesenian. Ya, kumpulkan berbagai perguruan yang ada, sama-sama mengembangkan. Namun setiap usaha, setiap perjuangan tidak berjalan mulus. Ya itulah kehidupan.
Setiap pengalaman memberikan pelajaran. Setiap perjalanan memiliki pengalaman yang dapat kita jadikan pedoman untuk menata masa depan yang lebih baik. Di tahun 2007 sampai 2009 saya mencoba membuat film dokumentasi Sile yang tujuannya untuk mengembangkan makna dan nilai-nilai yang tersimpan di dalam Sile. Jadi titik fokusnya bukan kepada teknik Sile, tapi nilai yang dapat kita petik dari Sile itu sendiri. Berbagai cara bersama kawan-kawan, bersama teman-teman telah dilakukan. 2009 mulai publikasi, tampil di berbagai daerah, tampil di berbagai acara. Pada awal 2011 saya bekerja sama dengan dinas mencoba membuka jaringan lebih luas, bahkan hadir ketika itu menghadirkan kapal pesiar dari Eropa yang diikuti atau dengan peserta lebih dari 35 negara ketika itu. Semuanya untuk menarik generasi muda bahwa budaya bukan sekedar kesenian, bukan sekedar seremonial, tapi banyak manfaat yang dapat kita kembangkan asalkan kita memetik nilai dan pelajaran yang tersimpan dalam kebudayaan itu sendiri. Hingga berjalan, kemudian program itu berlanjut tahun 2012. Di tahun 2013 saya bersama teman-teman juga menggalang acara yang bersama dengan tema yang berbeda, yaitu Minangkabau Sile Camp, yang cukup bagus untuk perkembangan budaya generasi muda segala macam, termasuk wisata, termasuk kuliner. Dan itu berlangsung hingga tahun 2014 dan 2015 masih diselenggarakan oleh pemerintah. Ya, itulah sampai hari ini saya berniat ingin mengajak kembali generasi muda menggali nilai-nilai, menggali pelajaran yang sangat luar biasa dalam budaya kita. Leluhur kita adalah orang-orang yang luar biasa. Sebagaimana yang saya upload pada video sebelumnya, bahkan tentang beliau, leluhur kita sangat paham, mengetahui tentang berbagai pengetahuan yang dirumuskan, tergantung kita bagaimana kita menggali dengan rumusan dan kerangka-kerangka yang jelas dalam filsafat. Itulah tujuan sekilas saya sampaikan tentang niat besar di dalam hati, semuanya dengan niat untuk mengajak generasi muda menggali budaya sesuai dengan filsafat adat basandi sarak basandi kitabullah, sarak mengatur adat memakai. Jadi Tambo merupakan titik awal pergerakan budaya yang menyimpan makna, yang menyimpan ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Jadi Tambo bukan sekedar bercerita tentang perjalanan sejarah peradaban Minangkabau, tapi seluruh konsep pengetahuan leluhur ada di dalam Tambo. Dan itu hanya mampu kita sebagai generasi Minangkabau yang akan menelusuri dan mengangkat kembali hal-hal yang tersimpan di dalamnya. Itulah sekilas yang dapat saya sampaikan. Jadi mempublikasikan berbagai teknik bela diri Sile bukanlah untuk pamer, bukanlah untuk bangga-banggaan, tapi bagaimana kita dapat mengajak kembali generasi muda Minangkabau untuk menggali lebih dalam warisan yang telah diwariskan oleh leluhur kita.
Demikian, mudah-mudahan penyampaian sekilas ini dapat bermanfaat dan meluruskan berbagai pandangan yang beragam. Semoga kita semuanya berada dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.